Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada video kali ini temanya adalah waktu terus berputar. Inilah dia kenapa kita harus ke Baitullah sebelum dipanggil ke rahmatullah. Maksudnya bukan harus ya. Maksudnya adalah ayo kita bersegera ke Baitullah sebelum ke rahmatullah. Kenapa? Karena waktu terus berputar. Ya, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak terasa kita sudah menunda bertahun-tahun. Ya, sekarang di bulan Ramadan, ya, ini pada saat pengambilan gambar ini sekarang di bulan Ramadan. Ini kayaknya baru kemarin kita Lebaran, ya, nggak kerasa. Baru kemarin reunian atau buka bersama, bukber misalkan sama teman sekolah atau sama teman-teman kantor, baru kemarin nggak kerasa. Atau baru kita lihat anak kita bagi yang sudah berkeluarga, oh anak kita udah besar, udah 5 tahun, udah 3 tahun, nggak kerasa, Masya Allah. Yang kemarin baru masuk kuliah, nggak kerasa, udah tingkat 4, Masya Allah, nggak kerasa waktu itu. Betul nggak? Ya, waktu nggak terasa dan terus berputar. Nah, dengan perputaran waktu yang tidak terasa ini, bahkan nanti di akhirat, orang yang sudah dibangkitkan dari alam kubur, dia bangun, langsung bilang begini, ya Allah, kayaknya hidup di dunia baru kemarin, baru tadi duha, baru kemarin sore, gak kerasa. Masya Allah. Oleh karena itu, para sahabat semua, ayo kita optimalkan waktu kita yang sebentar ini dan hanya sekali ini, ya. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa waktu kita hanya sebentar, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Saking banyaknya manusia yang menyia-nyiakan waktu dan akhirnya terperosok kepada jurang kerugian, Allah ingatkan sampai berkali-kali. Allah bersumpah demi waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadduha, demi waktu duha. Ya, ada lagi wal lail, demi waktu malam. Ada lagi wal asr, demi waktu sore. Ada lagi wan nahar, demi waktu siang. Masya Allah. Semua itu waktu. Ya. Waktu sangat penting. Bahkan lebih spesifik, ada surat yang namanya waktu, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Jadi semua manusia itu berada dalam kerugian, ya. Dan ini ada harfu taukid la. Sungguh pasti manusia rugi. Illa, kecuali. Dan illa ini pengecualian, namanya pengecualian itu sedikit, hanya sedikit orang yang tidak akan rugi. Illalladzina amanu, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa manfaatnya orang sukses secara duniawi, secara materi tapi tidak beriman, maka kata Allah dia akan rugi. Ya. Jadi yang pertama supaya nggak rugi kita harus memiliki iman kepada Allah, tauhid yang benar. Oleh karena itu kita harus bersihkan tauhid kita dari syirik, ya, dari kemunafikan, ya, dari kemaksiatan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, yang kedua adalah beramal saleh, beraktivitas yang baik, beraktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana video yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa aktivitas yang bernilai itu adalah aktivitas yang sesuai dengan ridho Allah dan sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Dua ini, ya, iman, bekerja, beramal yang saleh, yang baik, yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dari aktivitas-aktivitas kita yang begitu padat, yang begitu banyak, kita harus memilih, ya. Jangan semuanya ada ajakan nonton konser, kita ikuti nonton konser, atau ada ajakan main game, kita ikuti main game, nobar dan lain-lain yang belum tentu bermanfaat, ya, untuk masa depan kita di dunia apalagi di akhirat. Kita harus pilih-pilih waktu kita, ya. Orang mukmin itu akan pelit waktunya. Orang mukmin itu akan pelit terhadap waktunya sebagaimana orang bakhil pelit terhadap hartanya. Ya, kita harus pilih mana aktivitas kita yang bermanfaat untuk urusan dunia, terlebih lagi bermanfaat untuk urusan akhirat. Oleh karena itu, nanti ada yang namanya prioritas, ya. Apa yang penting, di antara yang penting ini mana yang lebih penting? Di antara yang lebih penting ini mana yang lebih utama?
Ya, inilah yang disebut dengan fikih prioritas. Kita harus memprioritaskan mana yang penting dalam hidup kita. Di antaranya adalah pergi ke Baitullah, itu hal yang penting. Ya, bagi orang mukmin itu adalah hal yang penting. Ya, mana lebih penting? Beli mobil atau pergi ke Baitullah? Ya. Mana yang diwajibkan oleh Allah? Allah mewajibkan kita beli mobil atau mewajibkan pergi ke Baitullah? Banyak orang punya mobil tapi belum ke Baitullah. Padahal harga mobil lebih mahal dibandingkan harga ke Baitullah. Nah inilah, karena tidak bisa memilah-milih mana yang prioritas dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, sahabat semua, di dalam video ini kita kembali diingatkan kita harus memilih-milih aktivitas kita di antara yang penting dan yang tidak penting. Apalagi kalau di antara yang tidak penting dengan tidak penting. Nah ini harus kita tinggalkan dan harus kita minimalisir untuk saat ini. Karena ingat, waktu kita sebentar, waktu kita hanya sekali saja. Saya mengajak kepada saudara semua, sahabat semua, bersegeralah kita ke Baitullah sebelum dipanggil ke rahmatullah. Dan ini menjadi hal yang penting buat kita. Ya, kita pilih-pilih lagi kegiatan kita, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, dan mana yang mendesak dan mana yang tidak mendesak. Nah, ini adalah terkait dengan manajemen waktu. Nah, orang yang manajemen waktunya berhasil, insya Allah dia akan berhasil dalam kehidupan ini. Dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang sukses, di antara kesuksesan mereka di dunia ini adalah karena mereka pandai mengatur waktu, ya, pandai memanage waktu, pandai mengendalikan dirinya terhadap aktivitas-aktivitas apa yang tidak bermanfaat. Ya. Singkirkan yang tidak bermanfaat, lakukan yang bermanfaat. Inilah makna dari wa'aminus salihat, amal-amal yang saleh, pekerjaan-pekerjaan yang baik, aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Waktu terus berputar. Ya, apalagi kalau kita ingin mengumrohkan ibu kita atau menghajikan orang tua kita, ya, umurnya sudah berapa saat ini? Ya, kita nggak bisa lagi menunda untuk tahun depan atau 2 tahun lagi. Kalau bisa tahun ini, kenapa harus tunggu tahun depan? Ya, ayo manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan tidak merugi. Ya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك